Faisal Musa dengan NIM 0530 1425 070. Saya bersama Bapak Faisal Musa, salah satu pengurus organisasi Rukun Duka Asabirin yang ada di Kelurahan Wipurahan. Saya akan memberikan pertanyaan manajemen dan organisasi terkait organisasi ini. Oke, langsung saja pada pertanyaan pertama. Kapan organisasi ini terbentuk dan apa tujuan utama dibentuknya organisasi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang pengurus organisasi Rukun Duka Asabirin Kelurahan Wipurahan. Kebetulan posisi saya sebagai bendahara dari Rukun Duka ini. Rukun Duka ini berdiri kira-kira 20 tahun yang lalu, dan manfaatnya yang utama adalah untuk membantu kedukaan bagi masyarakat anggota yang termasuk dalam organisasi ini. Apabila mengalami duka, maka akan mendapat bantuan. Jadi itu manfaat yang utama, dana utama dari organisasi ini. Oke, baik. Yang kedua yaitu bagaimana struktur kepengurusan yang ada di dalamnya? Struktur kepengurusannya sebenarnya hanya simpel, ini hanya terdiri dari ketua, kemudian sekretaris, bendahara, dan anggota. Tapi anggota ini dia akan ditangani oleh beberapa ketua kelompok. Jadi ketua kelompok itu sebanyak 15 kelompok. Nanti delegasi kewenangannya dari ketua, kemudian sekretaris, bendahara ke ketua-ketua kelompok. Gitu secara simpel alur organisasi di Rukun Duka Kelurahan Wipurahan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengurus? Kalau ketua itu biasanya hanya bertugas untuk memantau jalannya organisasi. Kalau ada musibah duka itu langsung diperintahkan untuk menghubungi bendahara. Kemudian bendahara mengundang ketua kelompok, dan ketua kelompok mengundang organisasi pekerja yang menangani terkait inventaris dari kebutuhan untuk duka, dan itu berjalan dengan baik. Kemudian saya sebagai bendahara, tugas saya hanya mencatat pengeluaran, pemasukan, termasuk salah satunya mencatat pemasukan dari pendaftaran anggota baru. Kemudian setiap yang mengalami duka akan diberikan santunan sebesar Rp2.500.000 ditambah dengan peralatan untuk duka. Contohnya misalnya kain kapan, kemudian alat-alat lain yang sangat dibutuhkan dalam kedukaan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, kegiatan apa saja yang biasa dilakukan khususnya saat ada warga yang mengalami musibah duka? Secara lebih terinci kegiatannya, kalau ada yang meninggal, ketua kelompok melaporkan kepada ketua umum, kemudian ketua umum mengecek apakah anggota ini termasuk dalam daftar anggota Rukun Duka. Kalau namanya sudah ada, diperintahkan kepada ketua kelompok untuk menghubungi bendahara untuk bisa menyerahkan santunan kepada yang berduka. Kemudian pekerjaan dari ketua kelompok itu akan menyiapkan segala kebutuhan, misalnya untuk tenda, kemudian kain kapan, kemudian kelengkapan lain untuk kursi, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan yang terkait dengan duka. Jadi itu inti dari kegiatan masing-masing pengurus. Oke. Apakah ada iuran atau donasi yang dikumpulkan untuk mendukung kegiatan Rukun Duka? Kalau ada, bagaimana cara pengelolaannya? Kalau untuk donasi itu tidak ada, tapi yang di kita itu adalah iuran. Jadi setiap anggota baru itu harus membayar pendaftaran sebesar Rp1.500.000. Kemudian setiap duka itu anggota kepala keluarga itu membayar Rp10.000
kemudian ditambah dengan iuran per bulan sebesar 6.000. Jadi total iuran itu selama 1 tahun 12 bulan dia sebesar 60.000. Jadi itu mekanisme pengelolaan keuangannya. Jadi ada uang pendaftaran, kemudian setiap duka akan menyetor bagi kepala keluarga, tiap kepala keluarga, dan yang kita berikan dari pengurus adalah santunan sebesar 2.500.000 dan perlengkapan duka. Oke, baik. Jika ada kendala seperti kurangnya dana dan partisipasi warga, bagaimana cara pengurus mengatasinya? Syukur alhamdulillah selama ini kita tidak mengalami secara serius tentang dana, kekurangan dana, karena setiap yang meninggal itu ketua-ketua kelompok langsung menyetor uangnya ke bendahara. Dan kita akan ingatkan juga kalau misalnya kas kita mulai berkurang, itu dihimbau kepada ketua-ketua kelompok untuk bisa mengumpul kepada anggota-anggotanya. Kemudian hal yang paling sulit kita alami selama ini adalah pengadaan untuk perlengkapan yang lain. Misalnya terjadi 2 atau 3 lokasi duka, itu biasanya perlengkapan kita dalam hal ini tenda tidak mencukupi. Itu kita antisipasi dengan meminjam tenda dari orang lain. Yang penting anggota ini terlayani dengan baik. Menurut Bapak, apa faktor yang membuat organisasi bisa tetap bertahan dan aktif hingga sekarang? Syukur alhamdulillah, faktor yang utama dari bertahannya organisasi ini karena memang kerjasama dan ada kesadaran dari kita semua. Kalau anggota tidak sadar dan tidak ada sumbangan yang iuran ataupun infak yang diberikan, bukan infak, artinya memang kewajibannya diberikan, maka otomatis organisasi ini akan mati. Karena organisasi itu memang nadinya itu dari dana. Kalau dananya ada, maka organisasi ini berjalan dengan baik. Syukur alhamdulillah selama kepengurusan kami yang sudah kepengurusan ketiga ini berjalan dengan bagus, karena memang kita antisipasi setiap yang menunggak langsung ditegur atau minimal kita akan berikan peringatan, dan kalau sudah 2-3 tahun menunggak itu akan dikeluarkan. Kita berharap supaya kas organisasi tetap terisi, supaya organisasi ini berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak agar organisasi ini terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat? Harapan saya sebagai salah seorang pengurus, insya Allah organisasi ini akan lebih besar dan akan lebih luas jangkauannya, karena kita selama ini sudah bersyukur, sudah jalan selama 20 tahun, sudah memiliki mobil sendiri untuk antar perlengkapan, dan itu kita akan maksimalkan lagi untuk alat-alat lain dan fasilitas lain yang kita akan berikan. Kami berharap dan harapan kami insya Allah rukun duka ini bisa membeli tanah untuk pemakaman untuk semua anggota. Tapi itu memang terus terang memerlukan anggaran yang besar. Tapi itu adalah harapan kita. Yang penting ada kerjasama, kesadaran kita semua. Maka insya Allah organisasi ini akan berjalan dengan baik, terus menerus dan sangat bermanfaat buat anggotanya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin saja yang saya sampaikan pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih dengan Bapak Musa. Sama-sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.